Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-16. Saya ulangi, Yakobus 5 ayat yang ke-16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Saudara dikasih Kristus, kali ini kita akan berbicara tentang doa yang sangat besar kuasanya. Namun sebelum sampai ke bagian itu, saudara-saudara, Alkitab mengajarkan agar kita membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dari segala luka batin, dari segala kebencian, kemarahan. Oleh sebab itu perintah firman Tuhan tadi dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Barulah kemudian di situ dikatakan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Artinya apa? Artinya doa kita tidak akan pernah punya kuasa bila kita yang berdoa adalah orang-orang yang hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kemarahan, hidup dalam kebencian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Kristus, sebelum kita masuk lebih jauh dalam hal-hal yang berkaitan dengan doa, mari kita bereskan hidup kita. Saudara-saudara, pada April 1912 seorang wanita Amerika merasa lelah dan ingin tidur. Tetapi hatinya tidak tenang. Ia merasa terbeban untuk mendoakan suaminya yang sedang berada di lautan Atlantik. Berjam-jam dia berdoa, namun hatinya masih tetap saja gelisah. Ia melanjutkan doanya hingga jam 5 pagi. Dan akhirnya perasaan damai sejahtera mulai melingkupi hatinya. Saudaraku dikasih Kristus, tanpa diketahui oleh wanita itu, pada jam yang sama suaminya, Kolonel Grace, telah menyerahkan semua harapan untuk diselamatkan dari tenggelamnya kapal Titanic. Dia hanya melakukan yang terbaik dengan menyelamatkan para wanita dan anak-anak. Ia sendiri mulai lemah diombang-ambingkan dinginnya air samudra Atlantik. Tetapi tiba-tiba saja dia menemukan dirinya diselamatkan oleh kapal penyelamat tepat pada pukul 5 pagi. Waktu yang sama ketika istrinya merasakan kedamaian di dalam hatinya waktu dia berdoa. Nah, saudaraku perhatikan. Sungguh luar biasa bukan? Saudaraku, doa menghubungkan antara wanita itu dan suaminya sekalipun jaraknya bermil-mil. Tetapi di hadapan Tuhan jarak tidak punya pengaruh, saudara-saudara. Ketika Anda berdoa sekalipun jarak Anda ribuan mil, tetapi Tuhan ada dekat dengan saudara dan siap menjawab doa-doa saudara. Oleh sebab itu ketika Tuhan taruhkan beban dalam doamu, saudaraku, jangan tunggu-tunggu lagi. Ya, berlutut, ambil waktu di hadapan Tuhan, berdoa. Dan ketika Anda merasa benar-benar yakin bahwa dorongan itu telah selesai Anda doakan, barulah Anda bisa keluar dari jam doa saudara. Siapa tahu Tuhan sedang ingin agar Anda berdoa untuk orang-orang yang Anda kasihi. Saudaraku dikasih Kristus, pengalaman dari wanita ini sungguh luar biasa. Ya, ketika dia berdoa di hadapan Allah, dia tidak tahu bahwa suaminya ada dalam keadaan yang sangat kritis, sangat berbahaya, bahkan bisa mengancam nyawanya. Oleh sebab itu saudara, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam doa-doa kita, peka dalam doa-doa kita. Namun sebelum jauh sampai ke sana, mari kita bereskan hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak Tuhan perkenan yang dapat menghalangi jawaban dari doa-doa kita. Saudaraku dikasih Tuhan, suatu kali ada seorang nenek. Dia berdoa bertahun-tahun untuk menantunya yang jahat pada anak dan cucunya. Ya, menantunya ini seringkali memukul anaknya dan cucunya dan bahkan seringkali hampir membunuh mereka. Dia berdoa dalam kemarahan, dia berdoa dalam kebencian. Sampai suatu titik dia menyadari Tuhan berbicara kepada dia. Ya, engkau tidak bisa berdoa sementara engkau membenci dia. Engkau tidak bisa berdoa untuk dia sementara engkau tidak mengasihi dia. Sekarang ubahlah konsep doamu. Maka sejak malam itu wanita itu mulai berdoa dengan air mata dengan penuh kasih kepada sang menantu. Dan pada saat itu terjadi di jam yang sama,
ketika dia berdoa menantu itu sudah dijamah oleh Tuhan. Saudaraku, luar biasa ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Allah, saya percaya kuasanya ajaib dan luar biasa. Maka bila hari ini doa-doamu sepertinya tidak bisa naik sampai ke surga, jangan-jangan ada sikap hatimu yang salah. Jangan-jangan kau masih menyimpan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, sehingga doamu tidak sampai ke dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan bersedia menjawab dari setiap doa-doa kita. Oleh sebab itu, mari kita tanggalkan setiap beban-beban kita agar kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan dan naikkan doa kita dengan penuh kuasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu biarlah menguatkan kami untuk kami boleh senantiasa hidup dalam doa-doa kami. Ketika Tuhan taruh beban-beban dalam doa kami, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sedang ingin kami berdoa untuk seseorang. Mungkin seseorang itu sedang dalam keadaan sekarat, dalam keadaan penuh pergumulan, dalam keadaan penuh penderitaan, dan oleh kuasa doa kami percaya Tuhan bekerja dan menolong orang itu. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa hidup dalam doa-doa kami. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya program Sapa Jemaat kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.